SMK Negeri 2 Kebumen merupakan sekolah menengah kejuruan yang berfokus pada pengembangan keterampilan siswa agar siap kerja maupun melanjutkan pendidikan. Sekolah ini terletak di Jalan Joko Sangkrip kilometer 1, Desa Sumiradi, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Pembelajaran di sekolah ini lebih mengutamakan praktek dengan dukungan fasilitas yang memadai. Salah satu jurusannya adalah teknik pemesinan yang mempelajari proses pembuatan benda kerja menggunakan mesin konvensional maupun CNC. Siswa dibekali kemampuan membaca gambar teknik, mengoperasikan mesin bubut, mengoperasikan mesin fresh, serta dasar pemrograman CNC. Selain itu, siswa juga dilatih disiplin, teliti, dan bertanggung jawab. Lulusan diharapkan menjadi tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di dunia industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Mutrinisi dari kelas 11 PP2. Kali ini saya akan membahas tentang langkah-langkah penyayatan alur menggunakan mesin fry CNC. Selamat menonton. Sebelum masuk ke langkah-langkah, saya akan menjelaskan sedikit tentang proses CNC. CNC adalah mesin yang bekerja secara otomatis berdasarkan perintah koordinat, yaitu sumbu X, Y, dan Z. Sumbu X biasanya ke samping, sumbu Y ke depan atau belakang, dan sumbu Z ke atas dan ke bawah. Dalam proses penyayatan, pahat harus bergerak secara bertahap, dimulai dari posisi aman, kemudian menuju benda kerja untuk persiapan penyayatan, lalu melakukan penyayatan, dan kembali lagi ke posisi aman. Oke teman-teman, ini adalah gambar kerja yang akan kita kerjakan ya. Di situ sudah tertulis ukuran benda yang akan kita gunakan. Nah, di situ kita akan membuat alur dengan lebar 40 mm dan kedalamannya yaitu 12 mm. Nah, untuk soalnya itu adalah apabila jarak bebas pahat terhadap benda kerja dari titik referensi adalah 15 mm pada sumbu X, Y, dan Z, buatlah ilustrasi gerakan penyayatan pisau terhadap benda kerja dari posisi awal hingga penyayatan. Nah, untuk diameter pisau yang digunakan adalah 20 mm. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke langkah-langkah proses penyayatannya ya. Langkah pertama adalah posisi awal pahat. Pada tahap ini, pahat berada pada posisi aman atau bebas dari benda kerja. Di sini saya menggunakan koordinat yang lebih besar daripada soal tadi. Disebutkan bahwa di soal tadi yaitu titik referensinya itu ada di 15 mm dari benda kerja, tapi di sini saya menggunakan yaitu koordinat X20, Y20, dan Z-nya 10. Tujuan dari posisi ini adalah untuk menghindari tabrakan antara pahat dan benda kerja sebelum proses dimulai. Langkah kedua adalah posisi pahat siap untuk melakukan penyayatan. Dari gambar diketahui untuk alur yang akan kita buat yaitu lebarnya adalah 40 mm. Tetapi pisau yang kita gunakan adalah 20 mm. Oleh karena itu, kita harus melakukan 2 kali penyayatan. Nah, saya akan memulai penyayatan dari sisi kiri. Maka benda kerja diposisikan di koordinat X-60, Y20, dan Z-12. Langkah ketiga adalah proses penyayatan. Pahat bergerak sepanjang benda kerja untuk membuat alur. Dari gambar, diketahui panjang benda kerja adalah 130 mm. Maka benda kerja digerakkan menuju koordinat X-60, Y-150, dan Z-12. Langkah keempat adalah persiapan proses penyayatan kedua. Untuk melakukan penyayatan kedua, benda kerja diposisikan pada koordinat X-40, Y-150, dan Z-12. Langkah kelima adalah proses penyayatan kedua. Benda kerja digerakkan untuk melakukan penyayatan menuju koordinat X-40, Y20, dan Z-12. Langkah yang terakhir adalah membebaskan benda kerja dan pisau fresh atau dikembalikan ke posisi aman, yaitu dengan menggerakkan pisau ke arah sumbu Z atau bergerak naik, berjarak
10 mm dari titik referensi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa proses penyayatan pada mesin CNC dilakukan secara bertahap, dimulai dari posisi aman, kemudian menuju persiapan penyayatan, melakukan penyayatan, dan kembali ke posisi aman. Dengan memahami langkah-langkah ini, kita dapat mengoperasikan mesin CNC dengan lebih aman dan tepat. Ingat, belajar memang tidak selalu mudah, tetapi setiap usaha yang kalian lakukan hari ini adalah investasi untuk masa depan. Jangan takut mencoba, jangan cepat menyerah, karena keahlian terbentuk dari latihan dan ketekunan. Teruslah belajar, karena masa depan ada di tangan kalian sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.